Kayak contoh Nathan, bukan gua. Bukan Nathan gua, tapi ada pemain yang namanya Nathan kan. Ya, Nathan Dan Chow. itu pas lawan siapa ya? Uzbek ya kalau nggak salah. Iya, lawan Uzbek tuh dia Bagus banget. banget dia. Dia nge-cover lini belakang jadi Indonesia nyaman buat ke depan lebih nyerang. I see. Efek naturalisasi ternyata sebagus itu Sebagus ya. itu. Kalau dari lu pribadi, berarti paling suka Rizky Ridho, ketebak deh. Rizky Ridho. Emang fansnya Rizky Ridho sih. Alasannya karena Kadang di lapangan itu kan apalagi pertandingan besar itu tensinya tinggi jadi kayak lawan ini nih, lawan yang kayak gini nih. Ya pasti gugup lah. Untuk itu kita butuh sosok yang tenang kayak Rizky Ridho. Biar bisa ngatur kan. Kalau dia tenang kan ngaturnya enak. Sini gini gitu. Dan dia cocok banget sih emang jadi kapten, emang the best lah Rizky Ridho. Bersama Ukrida bisa. U-Talk, podcastnya Ukrida. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Nah, gak kerasa nih teman-teman, kita sekarang lagi memasuki semester genap. Dan baru aja kemarin UTS kan ya, sekarang tiba-tiba ujuk-ujuk mau ke UAS gitu kan. Kita yang abis relax sebentar gitu, tiba-tiba udah mau masuk ke dalam masa-masa ulangan lagi. Apalagi kan ada nih ya, kalau misalnya kita lihat dari FKIK, itu lagi sempro gitu. Saya doakan semoga teman-teman yang sempro bisa berjalan dengan lancar dan happy semprotulation untuk teman-teman yang sudah sidang sempro dan berbagai dari fakultas lainnya. Semoga kita semua bisa tetap semangat menjalani kuliah ini ya. Nah, ngomongin tentang semangat nih, akhir-akhir ini ada nih berita-berita yang sebenarnya menyemangati kita gitu. Tapi beritanya ini nggak dari kampus teman-teman. Tapi ini berita yang pasti teman-teman tahu lah berita apa. Yaitu apa? Berita tentang sepak bola, pertandingan U23. Dan tentunya kali ini kita tidak akan sendiri, kita kedatangan satu orang yang tentunya bisa kita ajak ngobrol nih tentang bola gitu. Jadi siapa lagi kalau bukan Seth? Halo semua, perkenalkan saya Spenial Rumbiak, saya angkatan 22 dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana. Dan saya saat ini menjabat sebagai Ketua UKM Futsal Ukrida. Yes, benar banget teman-teman. Sesuai dengan namanya ya, UKM Futsal gitu. Kita bakal ngomongin tentang sepak bola nih kali ini. Tapi sebenarnya mau nanya, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik, Kak. Ya, basa-basi banget ya gue ya. Waduh, Kakak gimana kabarnya hari ini? Kalau aku juga baik hari ini, puji Tuhan. Baiknya untuk 20 menit aja nih di sini. 20 menit awal aja? Iya benar, sisa ini langsung semprot lagi kan. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang bola nih, sebenarnya gue notice ya itu Baka ya. Suka Baka Kak emang? Suka banget, Kak. Kenapa tuh? Karena emang dari kecil sih awal suka sama bola emang karena nonton Barca sih, Kak. Oh, justru latar belakang sukanya dari nonton Barca ya? Barca. Oh, I see. Ada pemain favorit gak? Oh, Messi, Kak. Messi ya? Kelas Messi. Benar, I see. Tapi Messi memang setahu gue tuh melegenda banget kan ya di sepak bola. Wah, sangat melegenda sih, Kak. Apalagi dia kan udah ya terkenal banget lah sebagai kalau istilah anak zaman sekarang sih the GOAT lah, the greatest of all time. Oh, the GOAT-nya ya? Oh, I see. Gue pernah dengar sih setelah itu sih kalau misalnya Messi itu memang pemain yang wah banget gitu. Apalagi kan kemarin beberapa hari yang lalu gitu, Indonesia kan lawan Guinea gitu. Yang dimana pemain yang ditak kan dari Barca gitu. Itu. Aduh, iya si nomor 10 tuh ya, Alex ya. Oh ya? Iya. Oh, I see. Oke, tapi sebelumnya penasaran deh, kenapa sih suka futsal dari awal? Kalau saya sih dari awalnya sih justru lebih ke sepak bola sih, Kak, sebelum ke futsal. I see. Kenapa tuh? Karena emang selain gimana ya, dari kecil emang kebetulan kakak saya juga suka main bola. Diajakin tuh. Akhirnya jadi suka sih. Oh, oke. Dari kakak diajakin terus jadi suka ya? Jadi suka. I see. Berarti udah ngikutin sepak bola dari kapan nih kira-kira? Dari SD lah, SD kelas 5 atau kelas 6. Oh, SD kelas 5? Ikut ekstrakurikulernya nggak biasa kalau kayak gitu? Kalau saya sih sempat ikut SSB kelas 5 sih, Kak, awalnya. Kelas 5 SD. SSB itu apa? SSB itu kalau istilahnya sekolah sepak bola. Jadi kayak akademinya. Oh, ada istilah SSB-nya ya, Ada. I see. Itu naungannya dari sekolahnya atau gimana? Itu ada yayasan sendiri lagi, Kak.
Oh, yayasan yang naungin Iya, SSB-nya ya. naungin SSB-nya. Wow, menarik sekali. Terlihat pro sih. I see. Oke. Kalau boleh tahu juga nih, baru tahu bakatnya suka main bola tuh dari mana gitu? Sejak saya ikut pertandingan pertama sih Kak. Pertandingan pertama saya mewakili SSB waktu itu kelas 6 SD. Itu kita juara dan kebetulan saya jadi MVP-nya waktu itu. Oh, the most player Iya. yang jagonya ya. I see. Mbak, waktu itu berarti juara berapa? Juara 1 sih, turnamen lokal. Oh, tapi gak apa-apa lah ya, lokal-lokal gitu kan, Dari at lokal. least juara 1 kan. Ya, penjuara sih. I see. Nah, kita langsung bahas aja ya ke pertandingan kemarin. Boleh Kak? Yes, anggap aja nih kita jadi komentator kayak kali dia, komentator sepak bola. Suka gak suka, ya udahlah gitu. Udahlah. Oke, nah kemarin itu ada nggak pas pertandingan U23 tim mana nih yang menurut kamu secara pribadi itu paling kuat? Secara keseluruhan atau pertandingan kemarin doang nih Kak? Secara keseluruhan boleh. Kalau secara keseluruhan sih sebenarnya sih awalnya sih saya lebih ke Korea sih Kak. Oh, Korea. Lebih Kenapa ke tuh? Korea. Karena di sana kan kualitas sepak bolanya tuh kalau dibilang jauh lah dibandingin beberapa negara yang lain gitu. I see. Tapi kok nggak salah tuh, kan gue sempat baca-baca nih di berita gitu. Kalau misalnya di Korea itu memang selalu lolos Olimpiade berarti ya? Selalu. Dan satu-satunya negara Asia yang lolos kan setahu gua. Makanya pas Indonesia lawan Korea kemarin itu hype-nya gede banget pas Indonesia menang. Kayak kita ngelawan orang yang waktu itu pernah lawan Perancis 3-0. Waduh. Itu emang waktu awal lihat Indonesia lawan Korea sih kebanyakan sih feelingnya pasti wah Korea yang menang sih awalnya gitu. Karena nggak expect aja Indonesia bisa mainnya kayak kemarin lebih dominan lah. Lebih agresif. Oh, I see. Tapi dari taktik tuh berarti ada kemungkinan nggak Indonesia menang waktu itu? Pernah ngerasa gitu nggak? Kalau saya sendiri sih menurut saya sebenarnya si coach STY itu dia lebih ke lebih nguatin mental mereka sih. Jadi gimana ya? Jadi ini lawan yang tangguh nih, jangan down, mentalnya harus kuat gitu. Kita bisa gitu. Oh. Waktu itu juga kaptennya Rizky Ridho tuh punya peran yang penting sih menurut saya karena dia yang mendorong semangat lah. Jadi para pemain timnas tuh kayak daya gedornya tuh aduh gitu. Pokoknya full power lah mereka. Sebagai kapten juga kan di timnas ya. I see. Tapi kalau ngomongin tentang pertandingan Korea nih, kemarin ada satu hal yang menarik tuh. Jadi gue sempet lihat gitu di internet ada beberapa dialog gitu. Kayak contohnya pemain Korea ini kan memang udah dikenal banget ya, tangguh-tangguh banget kan. Gak cuma satu, banyak nih yang tangguh-tangguh gitu. Tapi setahu gue kok di Korea sendiri, di federasi bolanya itu lagi bermasalah berarti ya? Saya sih kurang tahu sih Kak informasi jelasnya. Tapi ya kemarin memang sempat ada berita viral juga kalau emang Korea tuh lagi ada konflik internal lah. Antar pemain sama ofisial sih. I see. Cuma nggak tahu pastinya gimana. Tapi kalau dari pendapat lu pribadi nih, dari segi strateginya, gue kemarin ada sempet lihat juga gitu. Gue nggak tahu sih ini maksudnya gimana gitu. Tapi kan ada yang bilang kayak pertandingan ini pakai strategi taka-tiki high press, terus ditambah apa lagi gitu. Itu kan kombinasi yang sulit katanya dari ST sendiri. Itu gimana menurut lo? Menurut saya sih Sintayong sih berani ya dia. Karena beberapa pertandingan sebelumnya sebelum lawan Korea juga itu Indonesia mainnya lebih defensif lah dibandingkan nyerang. Jadi kayak kemarin mungkin setelah melihat pertandingan Korea beberapa match yang lalu, jadi mungkin STY juga mengembangkan suatu metode baru bisa jadi high press. Karena orang Korea itu kan tipe mainnya mereka tuh ya high press, terus passingnya juga cepet kan. Kemarin sempat tuh Indonesia ketinggalan tuh beberapa counter attack dari Korea sih. I see. Tapi kemarin tuh gue kan juga nonton nih. Maksudnya kita sering dengar kalau misalnya sepak bola Indonesia itu kalau main tuh bola rusuh gitu. Jadi ada bola di belakang kita kejar gitu kan. Sering kali gitu. Tapi kan kemarin ketika pas lawan Korea kita melihat sendiri bahwa permainannya tuh beda level gitu. Bahkan di beberapa gimana ya penjelasan sepak bola di Korea sendiri, RSD ngaku gitu kalau misalnya Indonesia memang layak menang karena A, B, C, D gitu dan sebagainya macamnya. Tapi itu interesting sih.
Apalagi pas ini penalti. Aduh, penalti itu. Gimana tuh perasaannya kalau dari lo? Kalau lewat penalti sih awalnya sih deg-degan sih. Cuman kayak ngelihat Hernando kan juga riwayat save penaltinya lebih banyak sih. Jadi kayak ya udah bisa nih. Terus kiper Korea juga kayaknya udah udah kena mental. Jadi kayak udah nggak fokus gitu, emang kelihatan sih pas tendangan penalti kedua atau ketiga gitu. Kebobolan di situ justru ya. Kebobolan terus tuh. Oh, I see. Nah, kalau tadi kan kita berbicara tentang pertandingan yang sulit ya lawannya. Ya. Kalau pertandingan yang paling menegangkan, ada gak deh? Apa Korea juga? Korea sih, secara keseluruhannya Korea sih Kak. Oh, kenapa tuh secara pribadi? Karena ya kalau lihat rankingnya di FIFA sih, waduh Korea tuh jauh banget di atas Indonesia. Indonesia mungkin di bawah 100 sih, malahan Korea ranking FIFA-nya di atas 100. Itu sih jadi suatu kegugupan tersendiri lah. Lawan beda ya 100. Beda. Kalau nggak salah 30 berapa Ya, gitu. 134 lah Indonesia, 34, 35. Dia kan ngelawan negara yang urutannya 30 gitu. Aduh, itu sih Kak. Iya, apalagi kan secara track record Korea itu setahu gue kan memang selalu Olimpiade Selalu gitu. lolos dia. Kayak wow, ini lawan kita ini bukan negara main-main loh gitu. I see. Nah, kalau tadi kan pertandingan Korea. Kita bahas nih satu-satu deh dari Korea. Kalau dari Uzbek gimana menurut Kalau lo? Uzbek sih, ya ini mungkin sama dengan beberapa teman-teman di luar sana yang mungkin juga nonton pasti berpikir tuh wasitnya sih. Oh, Keputusannya kontroversial sih. itu gue bingung kenapa sih memang wasitnya? Kayak banyak sih pemain Uzbek itu kayak ketika mereka udah unggul nih, itu langsung tiba-tiba banyak yang ya acting tiduran lah, apalah, kena muka lah, kena sikut lah. Padahal enggak sih. Kayak kasusnya yang itu kan yang terkenal kan Rizky Ridho ya. Oh iya. Diganjar kartu kan karena nendang bola padahal tapi nggak sengaja kena paha bagian dalamnya. Oh. Itu sebenarnya sangat disayangkan sih. Itu tapi gue bingung deh. Kalau kita bahas pertandingan Uzbek, ini kan ada satu momen yang sangat kontroversial. Yang pas Indonesia ngegol, terus dianulir. Si Ferrari ya. Itu kenapa? Kalau boleh tahu. Kurang paham juga sih soalnya. Itu kalau nggak salah sih si Sananta ya atau nggak salah ya udah posisi offside tuh. Oh. Tapi emang yang sangat disayangkan sih VAR-nya sih nggak berfungsi dengan baik sih. Karena yang ditunjukin itu cuma dari sisi tidak tepat dengan garis tengah sih. Jadi agak menyamping jadi nggak terlalu kelihatan nih offside-nya di mana. Cuman sayang banget sih itu. I see. Soalnya kan waktu pas si wasit VAR ini ya gitu lah, kita nggak perlu sebutkan namanya siapa ya. Ya, kalian lihat Instagram juga tahu siapa. Udah kesebar. Soalnya pas kalau kita lihat di dialog di akun-akun bola kayak Timnas Indonesia ataupun Federasi Sepak Bola ataupun media-media yang memberitakan kabar bola gitu. Itu pasti kalau nggak wasit VAR-nya yang selalu diprotes gitu. VAR-nya sih. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya sistem VAR itu kayak gimana sih? Kalau setahu saya sih sistem VAR itu sebenarnya contohnya sih kayak di Liga Spanyol ya, di La Liga. Itu kan mereka VAR-nya itu ya pakai komputer lah, jadi bisa tahu nih batas tubuh mana yang lewat garis offside gitu. Kan kalau sepak bola itu terakhir kali saya baca beritanya itu batas VAR-nya itu bahu. Oh. Jadi selagi lengan bagian atas ke bawah itu ngelewatin garis offside itu nggak bakal hitung offside. Kecuali batas bahu. Jadi kok I see. Jadi kalau misalnya kaki gitu juga tetap Masih? offside. Oh, masih. Oh, I see. Menarik. Dan kalau misalnya kita lihat nih di pertandingan Uzbek gitu. Kan banyak yang bilang kalau misalnya pemain Uzbek itu tangguh, hebat gitu. Kita bisa ngeliat sendiri kok pemain Uzbek pas waktu lawan Indonesia dari mereka ngoper gitu. Beberapa kali gawang Indonesia hampir mau dijebol gitu kan. Dari sendiri gimana ngerating pemain Uzbek? Kalau menurut saya sih Uzbek mainnya rapi ya. Rapi banget dibanding Indonesia. Indonesia udah bagus mainnya, cuman kayak ada beberapa miss simple kayak passing. Itunya banyak yang salah sih, banyak miss. Terus kontrol bolanya juga. Sedangkan kalau Uzbek itu emang selain menang fisik, mereka juga unggul di passing and control. Passing control mereka bagus sih.
Oh, itu yang jadi faktor gede kenapa Iya, mereka menang. itu yang jadi faktor gede kenapa mereka tuh mudah banget bangun penyerangan lah. Terlepas dari fisik berarti ya. Iya. Strategi mereka juga bagus berarti. Bagus. I see. Nah, kalau kita lihat juga nih di pertandingan Uzbek, ada nih satu kejadian gitu, di mana hampir satu Indonesia Waduh. kesel sama kejadian ini. Yang ini, gue lupa nama pemainnya siapa yang ngejebol gawang sendiri itu loh. Oh, aduh. Nggak mau nyebut ya soalnya banyak fans ya di sini. Iya kan, takut loh. Inisialnya aja lah. Si A ya. Iya. Podcast ini tayang, kita nggak tayang lagi habis itu kalau kita sebut. Itu dari pendapat lo gimana? Apakah memang karena udah ngedown banget kah sampai begitu? Iya, ya dari yang terlihat sih kayaknya udah kena mental sih Kak mereka. Indonesia udah kena mental, terus kayak ya mungkin lagi tensinya lagi tinggi lah, jadi mungkin sempat nggak fokus dikit. Jadi gitu. Oh. Nggak ada sih apa namanya nggak ada nggak ada chemistry sama penjaga gawangnya. Oh, soalnya kan udah ditepis kan itu kan, nggak sengaja ketendang, nggak sengaja loh, nggak sengaja. Sengaja itu. Sengaja. Tapi kalau misalnya kita lihat-lihat lagi di pemain Uzbek, memang sih kalau misalnya kita dari statistik penyerangan gitu, setahu gue Uzbek itu memang lebih jago kan dari Korea. Harusnya sih. Kalau untuk timnas seniornya sih emang Uzbek ya jago lah mereka. Mereka pernah ada track recordnya tuh nahan imbang Korea tuh. Oh. 0-0 tuh. Udah tahun kapan? Udah lupa lah. Oh itu bahkan di liganya langsung bukan di olimpiadenya. Di liganya langsung. Wah, gila emang negara-negara kelas kakap. Kalau misalnya kita lihat juga tuh di pertandingan Uzbek gitu, sebenarnya banyak ya hal yang kurang dienakan di sini. Ya kita tahu lah penonton-penonton di GBK gimana perasaannya, agak nyesek gitu kan. Banyak yang bilang katanya kalau pemain Indonesia itu udah ngedown pas gol yang udah diciptakan itu dianulir. Soalnya pada bilang kan 25 atau 27 menit pertama permainan bagus. Tapi setelah itu udah mulai agak kurang gitu. Kalau dari sendiri setuju gak? Setuju sih Kak. Soalnya emang kalau menurut saya sih sebagai fans timnas Garuda juga sih. Itu tipikal pemain Indonesia itu kalau udah kebobolan itu buat build up mentalnya tuh susah banget sih. Gak tahu kenapa. Padahal udah disemangatin juga sama kadang si STY suka manggil beberapa pemain keluar ngasih arahan. Itu mereka mainnya bagusnya cuma beberapa saat aja, kemudian udah blunder. Terus sayang banget sih sebenarnya. Oh itu udah nge-pattern kah? Udah jadi pola gitu? Iya sih udah dari 2 pertandingan terakhir lah. Padahal waktu main Korea tuh ya gila sih emang. Salah satu match paling keren lah menurut aku. Oh, I see. Soalnya kan kalau kita lihat juga nih Indonesia bisa masuk ke lawan Korea aja dan menang. Dan bahkan sejauh ini setahu gua harapan dari STY itu nggak sejauh ini kan untuk timnas Indonesia gitu. Iya. Untuk harapannya sih kayaknya waktu itu dia sempat ngomong juga dia yang penting sih bisa nahan imbang sih. Nahan imbang. Dan terbukti mereka berhasil nahan imbang. Iya kan? Itu kalau nggak salah mulai ramenya tuh pas udah menang lawan Yordania. Ya. Langsung match ke Korea kan. Match Korea tuh. Tuh kacau. Siapa yang expect Indonesia bisa menang lawan Yordania kan? I see. Oke, kalau pertandingan Uzbek, udah lah ya. Kita lanjut nih ke setelahnya. Lawan Irak. Ini juga kontroversi nih VAR-nya kan. Aduh. VAR yang sama. Irak sih. Ya. Lebih ke wasit sih. Wasit VAR-nya ya? Iya, wasit VAR-nya sih nggak becus sih. Itu kenapa sih memang? Waktu itu yang ngegolin siapa ya? Udah lupa lah ya. Tapi emang wasit VAR-nya sih terlalu cepat mutusin sih. Dia kayak apa ya? Nggak becus lah lihat itu kalau nggak salah garis bahunya itu masih masuk sih harusnya sih gol sih itu. Cuman mungkin nggak tahu lah keputusannya. Setahu gue VAR tuh gak ditampilin kan pas di situ kan, langsung di ini aja. Keputusan sesaat aja. I see. Jadi manfaatin sih. Sayang banget. Kayak memang ini ya
kalau nggak salah ini juga banyak nih yang ngomong nih tentang Jerome Pauline. Gue juga bingung nih, kenapa bisa sampai ke beliau gitu. Ada dark system lah, ada apalah sebagai macam itu disebutnya. Kalau kita ngedukung si Indonesia, ada kemungkinan kalah gitu kan. Dan gue juga bahkan mendengar topik-topik obrolan ini tuh gak cuman sebagai komedi, bercanda, serius malah. Serius ngomong kayak kalau misalnya Indonesia ini lagi didukung, biasanya ada kemungkinan untuk kalah gitu. Karena entah gimana gitu. Tapi kalau dari lu sendiri ngelihat fenomena itu gimana? Apa emang benar? Ya kalau itu sih kayaknya tergantung nasib aja sih. Iya sih ya. Soalnya kayaknya ya emang hampir ya kalau sebagai fans bola sih kadang gitu sih, kadang ngerasain atmosfernya kayak loh kok ketika gua nonton, ketika gua dukung tim gua kalah sih. Malahan ketika gua nggak nonton pagi-pagi gua buka berita, wih menang. Nih. Ya jadi kayak ya mungkin nasib-nasiban aja sih kayak itu. Benar. Apalagi kan kalau misalnya kita ngomongin bola kan ada banyak data ya guys ya, yang bisa dilihat ya strateginya gimana gitu. Siapa aja yang ditaruh di gelandang, strikernya siapa, backnya siapa. Itu kan pasti menentukan posisi kan. Posisinya menentukan bagaimana pertahanannya, penyerangannya seperti apa gitu. Jadi tolong nih teman-teman, tolong yang masih percaya dark system, tolong banget nih guys. Dan kalau nggak salah di pertandingan Irak, kalau nggak salah perebutan 3 besar kan ya? Iya. Perebutan 3 besar dan waktu itu katanya pemain Indonesia tuh kurang bagus di sini, sangat gak bagus malah. Mungkin karena ini ya apa ya? Mental mereka memang sangat diuji sih beberapa pertandingan terakhir. Soalnya mereka kan sebenarnya mereka tuh ngincar menang lawan Uzbek. Cuman kalau menurut saya pribadi sih waktu lawan Uzbek mereka terlalu bereforia lah menang lawan Korea lah. Akhirnya jadi mainnya kayak nggak fokus gitu, kurang banget mainnya. Kendor ya? Iya kendor. Udah kendor di situ, kalah. Pas lawan Irak kan Indonesia track rekornya kalah 2 kali ya. Terakhir kali 2 kali kalah lawan Irak. Yes. Jadi harusnya sih mentalnya harus bisa lebih ini sih, harusnya lebih kuat lagi sih mentalnya. Lebih ke mental sih Indonesia. I see. Padahal secara pemain sih bagus sih, materi pemain bagus, strikernya apa semua udah bagus. Kita juga diperkuat dengan pemain naturalisasi. Udah oke sih sebenarnya. Berarti harusnya sebenarnya ini ya, pemain Indonesia sendiri harusnya lebih pede gitu. Iya lebih timnya. pede. Apalagi kan memang sih wajar sih kalau misalnya memang Indonesia tuh gugup gimana. Negara kecil. Ya, negara kecil tiba-tiba main event besar kan. Betul, Olimpiade U23 gitu. Dan memang kalau kita bandingin sendiri sebenarnya pas lawan Korea, Indonesia lawan Korea sama Indonesia lawan Uzbek dan Indonesia lawan Irak, itu perbandingannya jauh banget. Jauh banget, makin menurun malah performanya. Iya kan, dan ini ada juga hal yang menarik nih kalau misalnya ngomongin performa. Ada satu pemain yang mendapatkan cacian. Udah ketebak. Iya, mendapatkan cacian di kolom komentar nih. Kalau kita lihat di kolom komentar gitu, adalah nama dia minimal 1 aja gitu. Nah emang pemainnya se-egois itu kah kalau menurut? Egois banget sih. Egois banget. Kayaknya pemain timnas paling egois sih. Kenapa tuh? Soalnya beberapa kali itu kalau mau dihitung dari total 3 pertandingan terakhir ini, termasuk kemarin lawan Guinea, itu peluang depan gawangnya sih bagus juga. Lumayan sih buat buka ruang dia bagus. Cuman masalahnya passing. Dia nggak mau passing dia, kayak ngotot gitu. Maksa buat ngegol sendiri buat ya? ngegolin sendiri. I see. Kalau nggak salah, dia ada sempet cetak gol kan di Korea kan? Atau enggak ya? Penalti sih ya. Oh di penaltinya ya? Oh I see. Tapi memang gitu ya berarti? Iya. Emang apa ya, nggak tahu sih kenapa, mungkin kalau kata orang Indonesia sekarang sih sindrom star ya. Kena sindrom star. Jadi ngotot pengen main sendiri. Oh I see, pengen melihat dirinya. Wah gue cetak gol nih guys. Gol nih, gue jago nih berarti nih. Oh I see. Tapi ada juga nih dari perdebatan internet, dari sekian banyak orang yang komentar, gue udah ngeliat satu komentar yang sebenarnya cukup unik sih. Gue juga gak tahu nih. Soalnya si STI ada kemungkinan untuk memberikan kayak strategi untuk mengembangkan individunya. Jadi yang ngecetak gol ataupun nge-strike gitu,
emang disengaja untuk difokuskan pada kekuatan individu, bukan kekuatan kelompok. Nah, tapi itu nggak tahu tuh gimana tuh, soalnya kurang paham gitu. Tapi emang kalau dari menurut lu gimana? Apakah ada kemungkinan untuk seperti itu? Kalau dari kemungkinan sih, Sintayong itu tipikal orang yang ya dia tuh perhatian lah sama pemain-pemainnya. Contohnya kayak Asnawi. Gue inget dulu waktu Asnawi sempat main di salah satu pertandingan internasional kan. Awalnya tuh performanya Asnawi tuh buruk banget. Cuman waktu itu dia kalau nggak salah dia ngegolin Sundul tuh, gol Sundul. Itu jadi awal buat dia lah, jadi semakin diberi masukan sama coachnya, sama pengurus-pengurus timnas yang lain juga, jadi makin baik lah. Ya mungkin saja sih strategi STY yang satu ini mungkin aja dijalankan. Agak lain ya jauh ini. I see. Oke, dari Irak kita move ke paling terakhir. Ya kita tahu lah ya, kalau misalnya kalian nonton ini artinya Indonesia udah tidak ada tiket lagi. Udah habis. Udah habis gitu. Kalau pas Indonesia lawan Guinea, ini sebenarnya kalau gue lihat ya dibandingkan yang lain ya, salah satu yang cukup menakutkan mungkin pemainnya Guinea. Terlepas dari Korea ya, karena kalau kita lawan Korea, kita sendiri tahu gitu orang-orangnya seperti apa gitu. Tapi pas kita lawan Guinea, ada tuh satu berita gitu. Kalau Guinea ini kan dia narik orang Barca. Ya. Naik orang Barca sih. Ya kan, narik orang Barca buat main di timnya gitu kan. Itu pas lawan Guinea gimana menurut lo? Apakah ada kemungkinan kalau misalnya Guinea ini menang karena ada orang Barca gitu? Kalau dilihat dari awal pertandingan sih sebenarnya awalnya Indonesia sudah mendominasi sih kan. Udah mendominasi, udah bagus dari segi permainan. Seharusnya sih kalau misalkan kemarin Indonesia bermain dengan semangat yang sama waktu lawan Korea atau lawan Irak kemarin lah minimal lah pasti menang sih harusnya. Cuman kemarin itu mungkin karena sayang banget juga kita nggak diperkuat kayak Elkan Bagot buat bangun dari lini tengah kan. Kemudian kayak Rizky Ridho juga diganjar kartu merah jadi dia nggak bisa tampil di 2 pertandingan terakhir. Sangat disayangkan sih. Soalnya kalau menurut saya sih Witan kemarin gendong tim sih katanya. Witan udah bagus, cuman kita butuh sosok kayak Rizky Ridho sebenarnya buat ngatur lini penyerangan. Soalnya dia kan ya terkenal banget dengan ketenangannya di lapangan. Penyemangat juga kan buat yang lain. Oh, seperti itu. Terus juga kemarin itu sangat disayangkan tuh Justin Hubner sih sebenarnya. Soalnya gue berharap banget kemarin Hubner main sih, cuman katanya sih nggak diizinin klubnya atau gimana lah. Buat tampil. Pekannya tuh berarti jago banget dong. Jago banget, meskipun kemarin pas lawan apa tuh ya sempat keblunder tuh, jadi gol. Tapi dia secara keseluruhan sih ya performanya di atas lapangan sih bagus banget. I see. Tapi itu ya sih emang Rizky Ridho pas kena kartu merah tuh gila gondok banget. Nggak tahu lah tuh wasitnya. Tapi pas lawan Guinea tuh setahu gue wasitnya juga agak rebel kan ya. Wasitnya sialnya itu pertandingan kemarin itu kita nggak didukung VAR sih. Nggak ada VAR. Oh nggak ada VAR sama sekali. Itu karena memang playoff kayak begitu atau gimana sih? Kurang tahu sih sistemnya FIFA kayak gimana. Cuman nggak tahu kenapa kemarin itu nggak ada VAR emang. Cuman ada video tayangan ulang dari TV. Cuman kan nggak mungkin dilihat sama wasit. Iya sih, nggak kelihatan juga. I see. Pagi kalau nggak salah di terakhir ya, yang coach ST kena kartu merah. Udah kesel dia sama keputusan wasit kan. Sebenarnya kalau penalti yang pertama sih oke lah, karena ada kontak kaki kan, si Witan ada kontak kaki. Yang kedua tuh si Caraka tuh seharusnya sih ya nggak sampai pelanggaran sih, soalnya dia udah ngambil bola duluan sebelum kena kaki. I see. Itu kalau menurut saya sih kayak gitu sih. Sayang banget sih ya. Sayang banget. Wah kacau itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dibandingkan pertandingan antara Indonesia lawan Irak, Indonesia lawan Uzbek, Indonesia lawan Korea, ini yang paling kurang dapat sorotan sih ya dibanding yang lain. Iya. Tapi gue penasaran deh. Ini kan berarti kita pas playoff tuh mainnya nggak di tribun. Masih tanda tanya juga sih Kak, mainnya nggak di tribun kayak lapangan akademi gitu. Iya, akademi bola. Soalnya pas gua nonton kan kayak kok di sini gitu. Gua main nanya teman gua, ini bener gak sih linknya gitu kan? Oh, itu justru baru pertama kali ya kayak gitu.
Kurang tahu sih Kak pertama kali atau enggak. Cuman kemarin sih sebenarnya nggak layak sih main di situ. Oh. Dengan kondisi lapangannya oke lah. Cuman kayak kemudian yang diperparah juga dengan nggak ada VAR, mempersulit Indonesia sih. Oh. Soalnya wasitnya kontak dikit, gitu. Gitu. Bacot. Bacot. Kesel liatnya. I see. Kayak memang Indonesia udah beberapa kali deh musuhan sama wasit gitu kan. Bahkan kalau nggak salah PSSI sendiri melaporkan wasit kan ya ke FIFA. Oh iya, waktu pertandingan lawan Qatar. Itu juga dilaporin tuh. Kalau nggak salah pas lawan Uzbek juga Uzbek ya. juga dilaporin wasitnya. Semoga ya. Semoga Semoga diproses hidup ya. Anda wasit tenang ya habis ini. I see. Tapi terlepas dari gimana pun Indonesia bermain ya. Kalau gue secara pribadi melihat sebenarnya Indonesia bener kayak yang lu bilang. Kalau kita itu dari segi pemain ataupun SDM, wah gila dibanding zaman-zaman dulu. Ini lagi nge-star banget, lagi bersinar banget timnas kan. Pas zaman Evan Dimas. Iya. Belum pernah sampai kayak begini kan. Masih ya kita bisa lihat sendiri sepak bola gak terlalu dapat banyak sorotan dibandingkan olahraga lain, bulu tangkis dan yang lain-lainnya gitu. Tapi kali ini semenjak kalau nggak salah pas Indonesia lawan Thailand ya dulu ya. Iya. Itu udah mulai dipegang ST ya kan kalau nggak salah. Itu mulai dapat banyak sorotan gitu sampai sekarang bahkan itu perkembangannya udah jauh banget gitu. Lebih dari apa yang bahkan kita harapkan gitu. Kadang kita memang harus berterima kasih sih sama pemain-pemain di sana ya. Kalau melihat pemain dari lu sendiri, kan ada tuh katanya kalau misalnya ST itu melakukan naturalisasi kayak yang tadi udah dibilang tuh. Ada kontrak, ada pro. Tapi kalau dari pandangan lu sendiri gimana? Kalau dari pandangan saya sih Indonesia emang saat ini buat naikin peringkat FIFA-nya lah butuh pemain naturalisasi. Kenapa? Karena secara standar kualitas sepak bola Indonesia masih jauh sama mereka yang udah istilahnya udah main di liga pro di Eropa. Mereka secara materi, secara ini bagus, kualitasnya di atas lah. Contohnya kayak ya simpel aja sih kayak Marcelino Ferdinand tuh sebenarnya dia tuh bagus banget. Udah berkancah di Eropa kan, main di Eropa dia. Cuman yang sangat disayangkan sih mungkin lebih ke attitude-nya sih. Oh, I see. Kalau nggak salah kan dia pemain kedua terbagus di bagian gelandang kan ya? Iya. Tuh, wow. Kita punya pemain kayak gitu guys. Jangan salah gitu kan. Kalau misalnya kita ngeliat Indonesia kurang, sebenarnya faktanya ada banyak yang bagusnya gitu. Kayak contoh Nathan. Bukan gua. Bukan Nathan gua. Tapi ada pemain yang kenapa Nathan kan. Nathan Dan Joe. itu pas lawan siapa ya? Uzbek ya kalau nggak salah. Iya, lawan Uzbek tuh dia Bagus bagus banget. banget dia. Dia nge-cover lini belakang jadi Indonesia nyaman buat ke depan lebih nyerang. I see. Efek naturalisasi ternyata sebagus itu Sebagus ya. itu. Kalau dari lu pribadi, berarti paling suka Rizky Ridho, ketebak deh. Rizky Ridho. Emang fansnya Rizky Ridho sih. Alasannya karena Kadang di lapangan itu kan apalagi pertandingan besar itu tensinya tinggi jadi kayak lawan ini nih, lawan yang kayak gini nih. Ya pasti gugup lah. Untuk itu kita butuh sosok yang tenang kayak Rizky Ridho. Biar bisa ngatur kan. Kalau dia tenang kan ngaturnya enak. Gini gitu. Dan dia cocok banget sih emang jadi kapten, emang the best lah Rizky Ridho. ya sih memang banyak kalau misalnya kita di perbincangan media sosial banyak orang yang sangat suka ketenangan Rizky Ridho. Bahkan ketika terakhir lawan Guinea sangat disayangkan dia nggak ikut di pertandingannya. Bahkan ada yang berhipotesa kalau Rizky Ridho ini main ada kemungkinan Indonesia untuk lolos. Tapi ya sudah lah ya. Tidak beruntung juga kan kali ini. Mungkin kalau dari lo sendiri, kita kan melihat ya dari pertandingan ini tuh sebenarnya banyak banget hal yang diajarin ke kita. Bahwa something yang sebenarnya impossible ketika ketemu caranya itu akan jadi suatu hal yang sangat bisa untuk digapai gitu kan. Contoh nyatanya kayak pas lawan Yordania itu juga sebenarnya serem guys, tapi gak kesokot aja sama media gitu. Dan ketika lawan Korea Selatan baru kan, karena semifinal penentuan nih. Iya kan, dan menang lagi gitu. Kapan lagi? Dan kalau dari lu sendiri ada nggak sih kayak pesan dan kesan? Mungkin kan lu sebagai pemain bola juga, futsal gitu, dan pernah tergabung di klub juga sebelumnya kan katanya, dan jadi ketua KM gitu. Ada nggak sih pesannya dan kesan yang mau lu sampaikan untuk pemain yang mungkin
kita bisa lihat juga bahwa Ukrida kan sebenarnya dalam segi futsal kita masih mengembangkan kan. Iya, masih Mengembangkan dan masih belajar gitu. Tapi kita percaya bahwa kalau kita memang serius untuk mengembangkannya, ya kita juga bisa berhasil gitu. Ada nggak pesan dan kesan yang mau sampaikan? Kalau kesan saya sih buat timnas Indonesia, sangat terharu juga sih perjuangan mereka dari awal sampai kemarin. Itu dihajar beberapa pertandingan dengan waktu recovery-nya juga sangat terbatas, tapi mereka bisa menunjukkan yang terbaik buat Indonesia. Itu sudah sangat membanggakan sih. Sebagai fans sepak bola, saya senang banget sama mereka. Untuk pesan saya sih, kedepannya mungkin ya terus berlatih, terus berkembang. Kemarin kita udah buktiin kalau sepak bola di Indonesia tuh sebenarnya bisa bersaing lah dengan mereka yang istilahnya lebih di atas dari kita secara kualitas pemain, secara fisik, mental. Tapi semua itu bisa dibangun sih. Yang penting ada niat dan kerja keras, tidak ada yang mustahil. Betul banget. Asal kita benar-benar fokus, kita niat, kita kerja keras, kita put semuanya di situ. Itu membuat suatu hal yang bahkan mungkin dikacang-kacangin jadi satu hal yang mustahil banget ya. Oke teman-teman, segitu aja podcast kita pada hari ini. Kalau teman-teman suka, silahkan bagikan konten ini ke teman-teman lo yang juga suka futsal ataupun sepak bola. Ya, semoga konten ini bermanfaat dan see you on the next topic. Bye-bye. Bersama Ukrida.